Apa yang terjadi jika Anda makan oats setiap pagi selama 7 hari untuk menurunkan berat badan? Tampaknya ini pertanyaan sederhana. Namun, bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun, setiap pilihan di piring dapat membantu atau justru menghambat. Hari ini, di Diario da Vitalitate, kita akan mensimulasikan eksperimen ini. 7 hari berturut-turut memulai hari dengan oat. Apa yang berubah pada tubuh? Dan bagaimana dengan tingkat energi Anda? Oat menjadi populer karena mudah disiapkan, dan muncul di mana-mana sebagai pembantu penurunan berat badan dan baik untuk jantung. Oat kaya akan serat, terutama jenis serat yang disebut beta-glukan. Oat juga mengandung sedikit protein, vitamin B kompleks, dan mineral seperti magnesium serta zat besi. Ini bukan makanan super yang ajaib, tetapi merupakan biji-bijian yang sangat lengkap untuk sarapan. Di dalam tubuh, oat bekerja terutama di 3 bidang. Pertama, seratnya membentuk sejenis gel di dalam lambung. Hal ini membuat pencernaan menjadi lebih lambat dan meningkatkan rasa kenyang. Anda akan merasa lapar lebih lambat. Kedua, serat yang sama ini membantu mengontrol kenaikan gula darah. Lonjakannya lebih rendah dan lebih stabil. Ketiga, seiring berjalannya waktu, oat dapat membantu menurunkan kolesterol jahat, karena sebagian dari kolesterol tersebut digunakan untuk membentuk serat gel tadi yang kemudian dibuang melalui feses. Sekarang mari kita masuk ke simulasi eksperimen 7 hari. Bayangkan Anda yang berusia di atas 50 tahun memutuskan untuk mengganti sarapan biasa dengan semangkuk oat setiap hari. Bisa berupa oat dalam bentuk serpihan, oat flakes, dengan air atau susu, dan buah sederhana seperti pisang atau apel. Hari ke-1. Anda merasa asing dengan perubahan ini. Rasanya baru, teksturnya berbeda. Mungkin ada sedikit rasa begah karena usus mulai menerima lebih banyak serat daripada biasanya. Rasa lapar mungkin butuh waktu lebih lama untuk muncul, terutama jika sebelumnya sarapan Anda hanya roti putih dengan kopi. Hari kedua, tubuh mulai memahami pola baru ini. Rasa kenyang setelah sarapan sudah mulai terasa lebih jelas. Anda mungkin menyadari berkurangnya keinginan untuk ngemil sebelum makan siang. Namun jika Anda sudah memiliki masalah sembelit, Anda mungkin merasakan gas atau ketidaknyamanan ringan. Ini adalah reaksi usus terhadap peningkatan serat. Hari ketiga, di sini biasanya muncul perbedaan yang lebih nyata. Beberapa orang mulai menyadari usus bekerja lebih baik dengan lebih teratur. Yang lain masih merasakan gas, terutama jika mereka tidak minum cukup air sepanjang hari. Mengenai berat badan, jangan mengharapkan keajaiban. Mungkin timbangan menunjukkan sedikit penurunan, tetapi itu bisa jadi lebih karena berkurangnya pembengkakan dan berkurangnya konsumsi makanan lain secara berlebihan daripada karena oat itu sendiri. Hari keempat dan kelima. Jika Anda mempertahankan rutinitas ini, tubuh cenderung beradaptasi dengan lebih baik. Rasa kenyang di pagi hari menjadi lebih stabil. Anda melewati pagi hari dengan kontrol rasa lapar yang lebih baik dan berkurangnya keinginan untuk makan yang manis-manis. Jika bersamaan dengan oat Anda mengurangi gula, roti putih dan mentega berlebih, barulah Anda mulai menciptakan sedikit defisit kalori seiring berjalannya hari. Ini membantu penurunan berat badan secara perlahan dan dengan cara yang lebih aman. Hari ke-6 dan ke-7. Pada titik ini, efek jangka pendek menjadi lebih jelas. Usus pada banyak orang fungsi lebih baik. Rasa lapar menjadi lebih teratur. Anda mungkin menyadari berkurangnya perut kembung di akhir hari. Berat badan mungkin turun sedikit, tetapi dalam jumlah yang sederhana. Setengah kilogram, terkadang 1 kilogram, tergantung pada sisa pola makan dan tingkat aktivitas fisik Anda. Tidak ada yang dijamin, tidak ada yang ajaib, tetapi ini adalah dorongan pertama ke arah yang benar. Di antara manfaat yang mungkin dari kebiasaan ini, kita dapat merangkumnya seperti ini. Rasa kenyang yang lebih lama di pagi hari, yang membantu mengurangi konsumsi makanan tidak sehat sepanjang hari. Fungsi usus yang lebih baik bagi banyak orang. Kemungkinan bantuan dalam mengontrol gula darah, yang penting bagi mereka yang memiliki resistensi insulin atau diabetes. Dan jika dipertahankan lebih lama, dapat berkontribusi untuk memperbaiki profil kolesterol. Namun, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Peningkatan serat secara tiba-tiba dapat menyebabkan gas, rasa begah, dan ketidaknyamanan, terutama bagi mereka yang hampir tidak pernah makan serat. Oleh karena itu, penting untuk minum lebih banyak air. Orang dengan penyakit usus tertentu, seperti penyakit radang usus pada fase aktif atau beberapa jenis sindrom iritasi usus besar, kondisinya bisa memburuk dengan terlalu banyak serat. Mereka yang menderita diabetes dan menggunakan obat-obatan harus waspada,
karena perubahan pola makan dapat mengubah kadar gula darah. Dan jika Anda memiliki alergi terhadap oat atau intoleransi gluten dan mengonsumsi oat yang terkontaminasi, Anda bisa mengalami gejala yang parah. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan setelah 7 hari eksperimen dengan oat untuk sarapan bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun? Oat bisa menjadi sekutu yang baik. Ia membantu mengatur rasa lapar, meningkatkan konsumsi serat, dan dapat berkontribusi secara bertahap pada penurunan berat badan serta kesehatan jantung. Namun sendirian, oat tidak melakukan keajaiban. Jika sisa hari Anda terus diisi dengan konsumsi berlebihan, banyak gula, gorengan, dan gaya hidup kurang gerak, efeknya akan terbatas. Gunakan oat sebagai alat, bukan sebagai janji kesembuhan. Amati tubuh Anda, lihat bagaimana perasaan Anda seiring berjalannya hari. Jika ada yang memburuk, hentikan dan evaluasi kembali. Dan ingatlah selalu, video ini bersifat informatif. Ini tidak menggantikan evaluasi dari dokter atau ahli gizi, terutama jika Anda sudah memiliki penyakit kronis atau menggunakan obat-obatan. Di Diaro dari Vitalitas, idenya bukan untuk menjual solusi ajaib, melainkan untuk menunjukkan dengan jelas dampak dari pilihan harian yang kecil. Jika mau, Anda dapat mencobanya selama 7 hari dengan hati-hati, mencatat apa yang Anda rasakan, dan membawa catatan tersebut untuk didiskusikan dengan profesional kesehatan kepercayaan Anda.